Halo kawan-kawanku, ketemu lagi sama gue Marley dan kali ini gue pengen ngasih lihat kalian kalau gue habis pakai ini lensa. Kelihatan nggak nih lensanya? Ya, ini lensa Sigma 50 f1.2 untuk Sony. Jadi beberapa hari ini gue dipinjemin sama Sigma Indonesia dan lensa ini pada saat video ini dibuat, gue belum tahu harganya berapa karena lensa ini belum officially rilis di Indonesia. Gue bisa ngasih pendahuluannya sebentar karena ada titipan key selling point-nya. Di sini kan fiturnya itu kemampuan optik yang sudah menyamai lensa kompetitor. Serem banget ya gitu. Terus juga lensa mirrorless yang autofocus ringan di kelasnya, walaupun bedanya cuma beberapa gram doang dengan lensa native yaitu Sony 50 f1.2. Terus harganya, kalau harga udah pasti lebih murah daripada lensa native ya. Dia punya blade yang jumlahnya berbeda, nanti gue kasih tahu berapa blade-nya. Dia punya 17 elemen yang terbagi dalam 2 grup. Nah, dia punya jarak minimum fokus itu 40 cm. Terus apa lagi nih? Diafragmanya 13. Lensa ini punya fitur autofocus namanya dual HLA, yang mana artinya itu High Response Linear Actuator, yang mana motornya itu tuh di sini ada 2 biji, itu kan di depan dan di belakang gitu. Itu adalah fokusnya. Nah, selebihnya sih kalau kalian lihat di sini ada tombol autofocus sama manual focus itu standar. Di sini ada function button, terus juga ada klik, ada fitur klik, dan di sini ada locknya. Nah, lock ini berguna banget kalau misalnya kalian suka apa namanya, lensa yang ditaruh di tas terus si ininya suka muter-muter, tapi sih jarang pakai sih biasanya. Nah, kalau yang fitur klik ini, kalau kalian aktifin, lensa itu kalau diputer dia akan bunyi seperti ini. Kalau itu bunyi tukang bakso yang di depan komplek. Nah, fungsinya seperti itu. Kalau fitur dekliknya dimatiin, ya dia nggak ada bunyinya gitu loh, walaupun si aperture-nya itu diputer. Nah, dia nggak ada bunyinya. Fungsinya untuk apa? Mungkin kalau misalnya kalian syuting video yang berpindah dari outdoor ke indoor tanpa menggunakan ND filter, ini biasanya ya cukup ngebantu, walaupun nggak ngebantu-bantu amat ya. Misalnya kalian lagi pakai di f1.2, terus habis gitu mau pindah ke tempat yang lebih terang, kalian tinggal puter ininya, berubah jadi f-nya 4, walaupun gambarnya berantakan, cuman ya seenggaknya membantu buat videographer dokumenter atau dokumentasi event. Nah, itu biasanya cukup ngebantu. Dan fitur yang gue suka lagi dari lensa ini, lens hoodnya ini kalau kalian mau buka, kalian harus pencet dulu. Nah, jadi dia ngeklik dalamnya seperti ini. Nah, gitu kan. Kalau di lensa-lensa gue yang lainnya itu jarang banget ada. Selebihnya ini ada lensa 51.2, lu bisa pakai 1.2, 1.8, 1.4, f2. Gambarnya masih menarik untuk dilihat, dan juga kalau misalnya lu nge-shoot malam-malam ya sangat membantu lah. Kalau misalnya kalian pakai kamera yang low light capability-nya kurang oke. Nah, beberapa hari ini gue pakai lensa ini untuk foto sunmori. Kemarin gue coba di jalanan, foto objek bergerak yang mana fokusnya cukup ngejar dan juga minim chromatic aberration gitu kan. Kalau misalnya beberapa orang tuh bilang katanya kalau misalnya lensa Sigma itu suka muncul ada chromatic aberration, pasti ada, tapi gue tidak melihat di lensa ini, atau hasil foto yang kemarin gue bikin nggak begitu banyak lah kelihatan. Terus kalau di lensa Sony 50 f1.2 itu elemen lensanya itu di dalamnya ada 14 biji. Tapi kalau misalnya si Sigma 50 1.2 ini dia punya lebih banyak elemen, yaitu ada 14 biji yang ada di dalam lensa sini. Di atas kertas lensa ini emang lebih enteng, beberapa gram doang dari lensa Sony yang f1.2. Kalau Sony f1.2 itu beratnya sekitar 778 gram dan ini 745 gram, yang mana berapa tuh bedanya tuh? Sekitar 30-an something gram. Cukup nggak kerasa sih sebenarnya kalau misalnya di head to head kan yang ada di tangan sini gitu kan. Tapi harganya pasti akan beda jauh karena ya Sony punya apa namanya construction sendiri untuk membuat lensanya itu, dan pasti
apabila lensa Sony digunakan di kamera Sony, hasilnya slightly pasti lebih better dibandingkan lensa third party, karena itu adalah privilege yang dimiliki oleh Sony. Setelah kurang lebih berapa nih, 3-4 hari ini gue pakai lensa ini, yang gue rasakan adalah ya emang lensanya cukup kecil, ringkes. Kalau di compare dengan lensa, gue nggak ada lensa lagi, lensa lainnya, ini gedenya cuma segenggaman tangan. Kalau dulu lensa itu, gue pernah punya itu lensa Canon. Canon itu dia ada mulai lensa f1.8, f1.4 sampai f1.2. Semakin besar aperture-nya, bukaannya, dimensi lensanya itu pasti akan lebih besar gitu, bisa 2 kalinya ini bahkan. Bahkan terakhir gue pakai Canon f1.2 itu cukup besar juga diameternya. Nah, soal fokus, gue pakai 3 hari ini nggak ada masalah, aman-aman aja, fokusnya cepet. Untuk explore video gue belum sempet, cuman gue sempat ngambil beberapa footage yang nanti akan gue masukkan di sini. Dan inilah hasil gambar yang gue ambil menggunakan lensa Sigma f1.2, di mana gue menggunakan kamera Sony A74 yang gue setting di f1.8 kali ini. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat, dia mengunci fokus di tengah, dan pada setup kameranya gue setting di auto focus continuous. Untuk settingan fokus breathing kamera ini, gue menggunakan settingan yang paling cepat, karena kebutuhan gue kali ini adalah mengambil sedetil mungkin objek gambar yang muncul di tengah layar kamera gue. Nah, kalau kalian bisa lihat, objek yang ada di tengah dia langsung kunci fokusnya, dan selama gue memakai lensa ini fokusnya cukup snappy, dan juga kalau kalian lihat dia mengambil fokus yang ada di titik tengah daripada layar ini. Nah, lensa ini tuh cocok banget digunain buat teman-teman yang ada di indoor maupun outdoor tentunya. Kalau misalnya teman-teman mengerjakan street hunting, sport, wedding, family photo, portrait, fokus lensa ini tuh bisa sangat-sangat diandalkan ya teman-teman. Kalau lu mau explore di f1.2 sangat menarik, lu bisa dapat angle-angle yang menarik, terus juga point of view yang berbeda, bokehnya juga nggak usah ditanya gitu kan, udah pasti menyenangkan sekali membuat gambar bokeh dengan lensa seperti ini. Terus di f1.4 masih fine, 1.8 masih fine, terakhir gue coba di f4, selebihnya masih fine. Kalau ada yang bertanya sama gue, kalau compare dengan lensa native gimana? Gue pernah coba lensa 50 Sony yang f1.2 yang G Master, GM lens. Itu fokusnya cepet, terus juga ngelock juga, terus apa ya, gambarnya juga tajam gitu kan, ini juga tajam. Untuk harga, harusnya lensa ini berada di bawah lensa G Masternya Sony. Kalau Sony bisa kasih harga 31 jutaan, harga wajarnya lensa ini ada di angka 20 hingga 25 jutaan. Tapi kalau harganya nggak beda jauh dengan Sony G Master, Sigma harus hati-hati sih dengan ngasih harga ini. Nah, ini 51.2. Gue belum tahu harganya berapa, nanti kalau misalnya emang harganya udah ada bocoran, nanti gue kasih tahu di Instagram gue juga. Terus harusnya sih pasti akan lebih murah dibandingkan Sony GM f1.2. Lensa yang menarik untuk dicoba, lensa yang menarik juga untuk bereksplorasi. Sayangnya kurang lama kali ya gue dipinjeminnya. Itu aja dari gua, karena ini udah beberapa hari gue dipinjemin lensa ini, saatnya gua kembalikan ke pemilik aslinya lensa ini gitu. Segitu dulu video dari gua, dari Om Marlin. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Kalau ada yang mau tanya-tanya bisa tanya gua di Instagram, di mana-mana pun, atau ketemu gua di jalanan. See you in the next video. Dadah.